kita bisa ketemu lagi warga analis Kang. Kita lagi di acara apa sih nih Kang? Kita tahu ya bahwa tahun ini 2025 kita punya kegiatan yang namanya Lustrum Smakbo SMA, SMK, Analis Kimia Bogor. Dari angkatan paling awal sampai angkatan paling akhir lulus. Betul Kang Mehmet. Jadi tahun 2025 ini kita akan melaksanakan yang tadi Kang Mehmet sampaikan, yaitu Lustrum. Ya, Lustrum ini reuni akbar per 5 tahun sekali. Wah, ini sangat betul, ini ya. Tapi yang kali ini spesial Kang Mehmet. Karena 5 tahun yang lalu kita nggak ada Lustrum karena kita tahu semua kalau 5 tahun yang lalu kita ada pandemi. Jadi setelah 10 tahun dari Lustrum terakhir, kali ini kita Lustrum kembali. Pastinya akan jauh lebih seru. Seru banget, pasti akan semua alumni pasti akan kangen datang ke sini, apalagi kita sudah berada di gedung baru, di suasana baru, dan kita masih bisa bertemu dengan teman-teman lama dan juga guru-guru kita yang dulu. Gitu ya, betul Kang Mehmet. Acara Lustrum tuh pasti banyak rangkaiannya kan nggak sih Kang? Benar banget Kang Mehmet. Sih, Kang? Ya, jadi Lustrum ini Kang Mehmet itu rangkaiannya panjang. Kita ada beberapa acara-acara pendahuluan. Seperti yang sudah dilaksanakan, kayak misalkan bakti sosial, kemudian ada penanaman pohon untuk penghijauan, kemudian ada acara-acara perlombaan olahraga, kemudian ada acara fun bike sepeda, kemudian ada fun run, kemudian ini apa sih? Ada kongres ya. Kongres. Kongres. Boleh tahu Kang kongres itu apa? Kaitannya dengan apa dan apa sih intinya kegiatan kongres itu? Jadi kongres Haska ini Kang Mamet itu adalah agenda wajib rutin minimal 5 tahun sekali. Itu adalah agenda untuk menentukan arah organisasi Haska. Arah organisasi Haska untuk 5 tahun ke depan. Jadi dimulai dari pembahasan dan pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian sampai nantinya itu akan ada serah terima kepengurusan Haska. Serah terima kepengurusan Betul, Haska. berarti nanti bakal ada pemilihan calon ketua dan wakil ketua Haska, Kang Mehmet. Betul, karena masa periode yang ditentukan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah 5 tahun. Betul, betul banget Kang Mehmet. Saat ini warga analis kita sudah memasuki masa-masa tahun akhir dan kita akan berganti kepengurusan seperti itu. Betul. Ngomong-ngomong kepengurusan, berarti ada apa sih Kang yang harus diganti? Itu pergantiannya seperti apa sih? Ya. Pergantian apa tuh? Betul Kang Mehmet. Jadi nanti ini hari ini kita akan mendengarkan salah satu pasangan calon untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua Haska periode 2025 sampai 5 tahun ke depan 2030. Mantap. Gitu Jadi kan. penasaran nih siapa sih calon kita yang akan kita undang ini? Ya enggak? Baik, Penasaran betul. sih, kan? Kita harus panggil aja Kita gimana? panggil aja yuk. Ya? Yuk. Oke, kita panggilkan salah satu calon ketua dan wakil ketua Haska. Silakan, tepuk tangan. Silakan duduk. Halo Kang. Silakan Kang. Oh, terima kasih. Silakan duduk. Ini dia nih warga analis nih, salah satu calon ketua dan wakil ketua Haska periode 2025-2030. Betul Kang Ya, Mehmet. ya, ya. Kang, ini saya lihat udah pada pakai baju yang gemoy-gemoy kayak gini nih. Coba lihat, Coba silahkan Akang berdua memperkenalkan diri, siapa sih Akang ini dan sebagai apa. Silahkan Kang. Baik, jadi sebelum ke gambar ini, kita perkenalan dulu diri. Dulu. Seberapa dalam Kang Mehmet kenalan? Monggo Kang akan sampaikan. Sedalam-dalamnya ya. Sedalam-dalamnya. Yang paling dalam berarti Biar ya. warga analis tuh kenal siapa sih calon-calon pemimpin kita. Betul. Ya enggak? Jadi namanya intimacy. Intimasi. Apa tuh? Jadi seberapa dalam kita kenal? Iya. Oh, iya. Aduh, jadi pengen tahu. Gitu sampai. Makin penasaran ya guys. Makasih Akang semua ya. Jadi saya akan coba perkenalkan diri. Nama saya Rizal Terhamdani. Sekali lagi bukan orang Padang ya. Saya orang Cicurug, Sukabumi. Ya. Oh, Cicurug. Saya dari SMP dari Cicurug, gitu ya. Masuk Semakbo, saya masih ingat nomor ujian saya 0744. 0744 Ya, masih ingat loh 0744. warga. Biaya masuk Semakbo waktu itu 650.000. Masih ingat juga SPP warga analis. 35.000. 35.000 warga analis. Saya masuk tahun 91 sebagai angkatan 37. Oke. Saya merasa dari kampung datang ke Bogor.
teman saya orang Jakarta. Banyak. Jadi kayak semacam culture shock gitu. Wah. Nem saya paling besar di SMP waktu itu. Cuma 43 tapi. Datang ke Semakbo nemnya 47, 48, 50, 51. Waduh, CTI dah. Tapi itu memicu saya untuk belajar serius. Jadi alhamdulillah saya di Semakbo itu ranking 3, 4, 2, gitulah kira-kira lah. 5 besar lah. Jadi dulu mah kan sok ayah maju ke upacara itu ya, saya maju terus lah mendapat buku itu. Keren, warga analis. Tapi itu membuat saya serius belajar dan ilmu Semakbo sampai sekarang saya pakai kerja. Nah, jadi ketika kita bicara Semakbo, saya bangga sebagai alumni Semakbo gitu ya. Nah, terus 95 saya lulus, pada lulus saya langsung kuliah. Zaman itu kan masuk UMPTN, zaman kamu. Mehmet, UMPTN masih kan ya? Iya. Ya, UMPTN. Saya mau ke Bandung, cuma keterimanya ke Surabaya. Ya udah, saya jalan ke Surabaya. Saya masih pengen ke Bandung. 97 saya UMPTN lagi. Keterima di Teknik Kimia ITS. Jadi saya kuliah double di waktu yang bersamaan, beda 2 tahun. Rasanya seperti Mission Impossible, tapi Allah permudah saya lulus dua-duanya. Tahun 2000 Kimia ITS, tahun 2002 Teknik Kimia ITS. Kimia UNER sama Teknik Kimia ITS. Setelah itu saya kerja di Astra. Jadi waktu itu di Astra itu ada rekrut kampus tiap 3 bulan datang ke ITS itu. Ngambil 15, ngambil 12 gitu. Kebetulan saya ditempatkan di Astra dan kebetulan di Cibinong. Jadi ada Astra Auto Park di Cibinong. Baik. Terus kemudian di sebelah rumah itu, di sebelah pabrik itu ada perumahan buka Bumi Sentosa itu. Jadi saya beli rumah di seberang kantor itu Bumi Sentosa. Nah, jadi tapi itu membuat saya nyaman, betah gitu ya. 10 tahun nggak kerasa gitu kan. Nggak kerasa ya. Tapi sebenarnya kalau pekerjaan ada bosennya gitu kan. Nah, di masa-masa bosan itu saya kuliah lagi S2 di Teknik Metalurgi UI. Terus kemudian setelah lulus pada saat kuliah pun di situ kita terbuka tuh dengan wawasan lain selain manufaktur yang saya dalami dan selain kekimiaan yang ada di Semakbo gitu ya. Oh, ternyata ada loh, dan kebetulan bidang saya ada bidang coating. Jadi coating pelapisan gitu. Jadi kalau hal yang terkait pelapisan di mobil dan motor itulah kira-kira pekerjaan saya. Oh, baik. Itu kenapa tadi ilmu kimianya masih Ya, kepake betul. banget ya Kang ya. Painting, plating, sputtering, physical vaporization. Jadi kalau ada reflektor di mobil dan motor, cermin, mirror dan seterusnya itu kerjaan saya, painting. Nah, kemudian setelah itu saya pindah ke Akzo Nobel. Akzo Nobel adalah the biggest coating company in the world gitu ya. Ada di 100 negara. Pada dulu saya pindah ke situ gitu loh. Dan saya memang role saya adalah waktu itu country technical service manager. Jadi keilmuan coatingnya itu lebih luas sekarang. Jadi tidak hanya otomotif tapi adalah corrosion protection. Ada di pipa, tangki, kapal dan seterusnya. Yang pokoknya direndam air laut apapun itu, range-nya sangat lebar. Nah, saya menjalani itu tadi dengan senang hati karena memang passion-nya saya ada di situ. Karena sejak saya bekerja itu ada di situ gitu kan ya. Terus kemudian ternyata di situ ada hal lain yang perlu kita dalami, yaitu sertifikasi coating inspector. Nah, makanya di beberapa pertemuan dengan beberapa teman angkatan lain, saya membawa vokasi ini ke anak Semakbo. Ini adalah jalur teman-teman semua untuk berkiprah. Baik, ya. Menarik nih Kang Rijaya, tadi sudah disebutkan mengenai disiplin ilmu itu ternyata luas. Lalu kemudian tadi Kang Rijaya menyampaikan sertifikasi. Betul. Ini kayaknya harus kita perdalam nih Kang Mehmet. Sebelum betul. itu gimana kalau kita Kenal. dengerin ini yang sebelahnya ini siapa nih? Ini Soalnya di kaos tuh ada 2 Betul. Yang analis tuh. Oke, silakan. Kang Yoga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi akan wabarakatuh. perkenalkan saya Yoga dari angkatan 50. Jadi lulus 2008. Kalau Kang Rijal dari Cicurug, kalau saya dari asli Bogor. asli Bogor. TK, SD, SMP, Semakbo, Bogor. Wah, benar. Jadi saya dari SMP 1 Negeri Bogor, salah satu SMP favorit di Bogor, sama seperti Kang Rijal. Jadi saya pikir favorit di Bogor udah paling terbaik kan. Jadi ternyata di Semakbo banyak banget yang terbaik juga. Karena Semakbo itu memang pilihan utama ya. Iya. Lalu lulus 2008 sendiri karena memang orientasi saya ketika sekolah itu adalah langsung kerja, otomatis saya langsung bekerja. Waktu itu saya diterima di tambang nikel di Antam, itu di Maluku. Jadi sebelum wisuda saya udah berangkat tuh. Jadi teman-teman wisuda, saya wisuda online. Waktu itu saya nggak datang. Jadi di Maluku karena nggak bisa cuti kan. Sudah ada online waktu itu? Sudah ada online. Sudah ada online di YouTube.
Jadi yang lain di wisuda Nggak live juga. Oh, nggak live juga. saya kira yang lain di wisuda Kang Yoga di sana di site salaman Pakai sendiri salaman gitu ya. sendiri di jabatan Oke, sendiri. oke. Tapi orang tua saya datang. Oh. Jadi kan ada tapi pernah di Luar Maluku gitu biasa, kan. luar biasa. Hanya setahun saya merantau lah ya kita sebut, lalu pindah ke Jakarta kerja ya sampai di 2017 saya sendiri cukup deh kayaknya kita mencoba untuk berwirausaha. Akhirnya 2017 saya bikin perusahaan Ya. PT Yukor karena memang waktu di 2017 itu mungkin akan kenal Gojek, Grab itu Ya. udah mulai booming tuh. Iya. Makanya saya inisiasi untuk membuat informatika IT. Oke, Jadi membuat startup sistem ya. startup Membuat betul, sistem startup. Oke, informasi baik. yang tadinya mungkin implementasi untuk parkir segala macam. Tapi ya karena jodohnya Smartbo lab lagi ya akhirnya kita development untuk LIMS. Oh, baik. Gitu. Nah dari situ saya 2017, 2018 saya bikin perusahaan untuk Alta Laboratorium. Oke. Sampai sekarang, alhamdulillah. Baik, itu warga analis sudah disampaikan ya, kita saksikan, kita dengarkan bersama Kang Rijal Tresna, Dan kemudian Kang Kang Yoga. Yoga Arhan. Nah ini Kang, Oke. sebetulnya Akang ini, Kang Rijal dan Kang Yoga. Yoga, ini kita panggilnya apa nih, Kang Rijal, Kang Yoga, atau Kang RTYA aja nih? Sebutannya apa sih sebutan pasangan itu? Kita RTYA ya. RTYA. Kenapa Rijal memilih Tresna dan juga RTYA? Yoga Arhan. Oh, Oke. Rijal Tresna, Nah itu Yoga warga analis Arhan. RTYA. Jadi RTYA ini siapa sih? Mangga Kang, silahkan disampaikan maksud Akang, ide Akang, impian Akang terhadap Haska Betul. bersama RTYA itu mau seperti apa sih Kang? Baik. Sebetulnya tadi nama agak menarik juga ya. Oke, Kenapa gimana tuh? RTYA? Kenapa RTYA? Tidak jadi satu kata. Tadinya kita udah diskusi. Ternyata singkat yang pas tuh Ria gitu. Ria. Nah, cuman kan nggak enak nih Ria ya. Kalau negatif sekali gitu. Betul. Ria, Rizal, Yoga Iya, Arhan. iya. Jangan. Saya langsung peto, nggak usah gitu. Iya. Namanya jelek gitu kan. Iya. Ini RTYA. Padahal lebih gampang ya tagline-nya ya. Ya kan seperti itu. Oke baik, terima kasih Kang. Jadi gini, kami berangkat dari ikhlas, ya, tanpa pretensi pribadi, kecintaan dan kepedulian. Itu saja modal saya. Baik. Ya. Kenapa saya cinta? Tadi saya udah bicara. Saya kebetulan alumnus di 3 universitas, gitu ya. UNER, ITS, UI, dan sekarang saya lagi doktoral juga UI, ongoing gitu ya. Baik. Tapi yang paling cinta saya Smartbo. Luar biasa, boleh ceritain. luar biasa sekali. Boleh warga boleh analis. tahu apa yang bikin cinta atau apa? Jangan. Kalau di CV saya itu Smartbo saya masih tulis. gitu. Walaupun sekarang lagi ongoing doktoral gitu. Kenapa? Karena tadi kan saya dari kampung masuk ke atmosfer baru gitu ya. Udah gitu wah temennya dari Jakarta, namanya gede-gede, mungkin exciting waktu itu ya. Dan itu Tantang ya, cukup mendalam gitu loh, cukup mendalam. Sehingga itulah saya cinta Smartbo gitu. Mungkin juga waktu itu saya teenager kan mungkin perubahan kepribadian, terus Salah kemudian satu rasa, titik balik ya perjalanan Iya. hidupnya Iya. Akang itu sangat berkesan ketika masuk ke Smartbo. Iya, gitu kan. jadi itu modal saya Kang. Oke. Iya, jadi kepedulian, rasa cinta, terus kemudian kalau sekarang boleh mungkin dalam satu kata itu korsanya tinggi saya buat Smartbo. Korsanya tinggi. Luar biasa. Nah. Jadi Kang Rijal ini dan Kang Yoga ini karena memiliki kecintaan yang sangat yang sangat kuat ya, punya jiwa korsa terhadap Makanya- Smartbo, makanya hadir di sini sebagai sebagai apa Kang? Calon ketua dan wakil Iya. ketua. Calon ketua 2025 2030. luar biasa warga analis. Penasaran dong, tadi saking cintanya ada nggak sih momen-momen yang paling Akang ingat banget sampai sekarang dari lulus Smartbo sampai sekarang tuh apa yang paling bikin Akang cinta terhadap Smartbo tuh? Iya, jadi tadi seperti saya sampaikan ya. Jadi ilmu Smartbo masih saya pakai sampai hari ini. Luar biasa. Jadi warga kebetulan analis. saya juga kan instruktur untuk Hotel Inspector Program internasional maupun lokal. Saya juga kebetulan asesor BNSP gitu ya. Jadi ada di keilmuan saya itu, expert saya itu adalah galvanic seri 1 Delvolta. Masih ingat nggak? Kalau Bapak seorang kaisar nanti meninggal alamat Jalan Waduh. Keada. Oh, saya kebenaran buta Masih huruf ingat cukup kan? enggak? Aku Masih ingat suka kan? tahu. Itu masih inget kan? Itu Delvolta itu. Wih. Mengurutkan logam dari potensial paling kecil ke potensial paling besar. Iya. Buat apa? Kemudahan korosi. Jembatan keledai. Nah, itu zaman Sunan Nusul Delvolta Utara. itu. Saya pakai sampai hari ini. Oke. Ketika saya memberikan training.
Kalau Anda mau proteksi carbon steel, maka harus dilindungi oleh logam-logam sebelumnya. Bagaimana tahunya? Oh, dari urutan itu. Itu Smartbo itu saya luar pakai. biasa. Terus bagaimana konsep bilangan oksidasi, reduksi oksidasi? Itu kan korosi, reduksi oksidasi. Luar biasa. Jadi gitu. Terus kemudian ada beberapa tes gitu ya di dunia coating itu, tes kimia. Belum seberapa dibanding pelajaran kita di Smartbo gitu. Tapi konsep-konsep oh gitu. Jadi saya pakai sampai hari ini. Luar biasa warga analis. Membekas sekali apa? Udah tadi diceritakan bahwa masuk Smartbo pada saat umur masih teenager. Sangat membekas sekali. Diceritakan datang dari kampung, masuk ke Smartbo pas begitu lihat yang dari kota, dari Jakarta segala macam. Tapi bagusnya, hebatnya di situ tidak menimbulkan sifat inferior, yang ada malah terpacu untuk melejit jauh lebih maju. Satu lagi Kang Obet, apa tuh? kita pertama saya di Smartbo. Itu dia berarti. Makanya saya mau menggali. Jadi Apa sih yang saya bikin jadian cinta? 19 Oktober tahun 93. Luar biasa. Kelas berapa tuh Kang? Kelas 3. Oke, kalau Kang Yoga gimana Kang Yoga? Ya banyak ya. Jadi memang karena memang orang tua tuh punya impian Smartbo. Jadi tante saya tuh tes Smartbo nggak lulus. Om saya nggak tes Smartbo nggak lulus. Nah, alhamdulillahnya itu saya tes masuk dan lulus gitu. Wah, itu orang tua bangga banget deh. Nah, singkat cerita, ya banyak banget seperti Kang Rijal ya, ilmunya sampai dipakai sampai sekarang. Kenapa? Terutama instrumentasi. Iya. Karena saya sendiri perusahaan distributor atau laboratorium instrumentasi yang juga di lab kimia, tentunya prinsip dasar mulai dari spektro, Lambert, Beer segala macam, itu masih dipakai sampai sekarang. Karena memang ya itu prinsipnya dasar dari Smartbo itu masih dipakai, dan ya itu yang menjadi penjelasan kami ke calon klien untuk menjelaskan produk-produk kami gitu loh. Dan tentunya teknologi yang baru ya. Baik. Oke Kang Mehmet, ini kita mendengarkan aja nih ya. Ini saya langsung berasa seperti kita di ruangan kelas Kang Mehmet. Dan semua pelajaran-pelajaran itu teringat lagi. Ini semua loh. Iya. Mengulas lagi. Betul. Kang Rijal dan Kang Yoga, kita sangat yakin sekali ya bahwa akang-akang ini memang sangat kredibel ya di bidang masing-masing. Jadi memang hadirnya akan di sini sebagai calon ketua dan wakil ketua Haska ya. Nah, boleh tahu nggak sih Kang, jika nanti Kang RTYA ya, Kang Rijal dan Kang Yoga ini terpilih menjadi ketua, tentu sudah ada dong yang akan dilaksanakan, visi misinya ingin seperti apa ya. Saya pengen dong nih, saya, Kang Mehmet, dan semua warga analis yang menyaksikan itu kan pengen tahu banget nih visi misinya RTYA itu apa sih? Betul. Bangga Kang. Baik, nuhun Kang. Jadi gini, qadarullah juga kebetulan saya menjadi ketua umum Lustrum 2025 ini. Jadi di proses preparasi kira-kira mungkin 9 bulan ya sampai hari ini. Jadi saya tahu persis tipologi lulusan Saksma, Smartbo. Baik. Ternyata kepedulian itu tidak dimiliki oleh semua orang. Oke. Itu challenging buat kita. Challenging. Tapi ternyata Allah juga gerakan untuk sebagian teman-teman kita alumni itu punya kepedulian yang tinggi. Parameternya apa? Satu, waktu, tenaga, pikiran, dan terakhir duit. Itu dari situ kita bisa lihat seberapa peduli Smartbo. Gak usah saya nanya teman-teman saya sendiri, saya nanya teman-teman gitu. Ada yang reply, ada yang enggak, kan itu indikator. Iya. Nah, sehingga sebenarnya sangat heterogen. Tapi walau bagaimana kita punya rumah di sini. Iya. Gitu ya. Jadi sebagai rumah bagi alumni yang lama dan yang baru semua sama. Hari ini karena kita ngurus Lustrum, saya duduk sama angkatan 64. Which is itu anak saya sebetulnya. Betul. Anak saya kenal sama angkatan 60. Sama Kang Obet mungkin om ke saya barangkali gitu ya, barangkali ya, beda 15 tahun ya. Betul. Kita tetap panggil Akang ya, jangan panggil Om dulu ya. Walaupun bedanya hampir 10 tahun gitu lebih ya. Lebih lah. Lebih ya. Iya. Oke. Tapi ya itulah. Iya, tapi kita sama. Betul. Kita sama gitu ya. Terus kemudian kita juga dituntut untuk tidak superior. Artinya yes, dalam konteks respect kita respect, tapi dalam konteks kebersamaan kita sama gitu ya. Karena lama dan baru semua sama. Tujuannya apa? Persaudaraan, pekat. Piraku saya ketemu campur Sunda nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, aman. Saya orang Sukabumi. Aman. Aman ya warga analis. Nanti kalau misalkan ada yang nggak ngerti tulis di komen, ya? Tulis di komen, ramein komen. Saya ketemu Kang Obet, Kang Mehmet,
Masa saya nggak Betul. negur? Ketemu Kang Sule, nggak mungkin saya nggak negur. Betul. Kalau ketemu di tempat makan, saya bayarin insya Allah. Wih, Kira-kira kan begitu kira-kira. Siap, ya. siap, Tapi siap, itu siap. kan hasil dari persaudaraan tadi, Ya, Jadi setuju. kita jadikan Haska itu sebagai untuk mempererat tali persaudaraan. Kemudian ruang kreasi. Hari ini Kang Mehmet, lulusan Semakbo, tidak cukup lulus Semakbo doang. Zaman saya dulu, karena rekrut tiba-tiba company itu datang, rekrut 10 orang, 15 orang, masing-masing company. Hari ini lulus Semakbo itu nggak cukup, tapi kita harus kreatif. Baik. Harus memenuhi ekspektasi pasar. Hari ini butuhnya apa? Ayo kita jadi tempat untuk berkreasi gitu ya. Iya. Terus kolaborasi. Kang Mehmet udah jago dalam satu hal expertise gitu ya. Saya baru levelnya 1, Kang Mehmet 10, kan saya bisa belajar dari beliau. Kolaborasi. Iya. Hal yang lain saya lebih bagus, Kang Mehmet kurang belajar. Jadi kita bisa sebagai trader, bisa sebagai learner. Iya. Itulah kolaborasi gitu ya. Terus kemudian ujungnya apa? Level profesional kita semakin meningkat. Gitu ya. Terus kemudian tentunya berkontribusi untuk sekolah, alumni dan industri. Baik. Itu sebetulnya. Jadi kita kaya akan potensi. Cuman potensi itu berserak di mana-mana, arahnya nggak jelas. Ayo kita satukan. Even nggak semua, kita mau target berapa persen sih? Yeah. Kita menggeser lulusan Semakbo. 30% udah cukup. 30% kayak 8.000. Coba tolong hitung kan. 240 2400. Aduh luar biasa, coba masuk ke kelas ke apa kampus kita nggak cukup 2.400. Luar biasa kan? Iya. Apalagi kalau masing-masing tuh kontribusi tenaga, pikiran, waktu dan duit. Itulah kira-kira. Luar biasa. Nah, itulah kira-kira visi kami. Iya. Ya. Betul. Nah, menarik nih Kang Obed. Kira-kira dengan tadi perjalanan organisasi yang kita kan sekarang masih nirlaba ya kan. Sedangkan tantangan tadi salah satunya adalah D, faktor D, duit itu. Kira-kira Kang Yoga, nanti kalau misalkan Akang diberikan amanah gitu dengan Kang Rizal, strateginya apa sih kira-kira Akang tuh punya apa ya, bisa dikatakan program kerja atau kira-kira langkah-langkahnya apa buat memenuhi visi yang tadi Kang Rizal sampaikan? Ya, jadi memang kalau Kang Rizal tadi bicara visi ya. Iya. Nah, kami punya misi itu sebagai singkatan ya. Oke. Makanya tagline kami RTIA Haska Gemilang. Oh, Gemilang apa itu Gemilang? bukan hanya sekedar singkatan, tapi memang itu Gemilang itu kita breakdown menjadi sebuah misi atau program kerja. G yang pertama itu adalah gelorakan semangat kekeluargaan dan kebersamaan antar alumni. Jadi yang penting gelorakan artinya memang semangat untuk kolaborasi, kebersamaan yang tadi Kang Rizal bilang itu kita coba bangun. Lalu yang kedua adalah edukasi dan memberdayakan alumni melalui program peningkatan kapasitas dan juga keahlian profesional. Tentu lulusan Semakbo itu keahliannya nggak cuma hanya analis aja ya, tapi bisa jadi psikolog, ada juga tadi ekspertis di bidang korosi, ada juga digital marketing, banyak banget. Nah makanya keahlian edukasi itulah menjadi poin penting sehingga memang kita bisa memberdayakan semua alumni. Iya. Yang ketiga adalah M dari Gemilang, mempererat komunikasi dan kolaborasi melalui platform digital dan pertemuan rutin. Tentunya di era digital kita akan mengikuti ya, kita adaptif Haska itu untuk membuat satu platform digital yang memang powerful. Jadi kalau platform digital itu tidak hanya untuk sekedar database, tapi juga menjadi platform klasterisasi, expertise. Nanti mungkin kita coba gali lagi ya program-program unggulan kita. Nah itu menjadi powerful sehingga memang manfaat dan benefitnya itu terasa oleh seluruh alumni, tidak hanya sebagian alumni. Lalu yang keempat adalah inspirasi kepemimpinan dan kontribusi sosial bagi masyarakat lingkungan sekitar. Ya kita bicara sosial, tentunya memang tidak luput dari masyarakat lingkungan Semakbo, apalagi di gedung Semakbo yang baru. Tentunya kita harus berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Iya. Lalu L-nya adalah lestarikan nilai-nilai luhur alma mater dan semangat perjuangan para pendahulu. Ya kita mengetahui ya banyak guru-guru kita sudah meninggal dunia, sudah wafat. Tentunya memang warisan-warisan beliau itu kita harus bisa jaga nilai-nilai luhurnya gitu kan. Lalu yang selanjutnya adalah A, itu aktifkan sinergi antar alumni untuk mendukung pengembangan karir dan juga usaha. Ya terutama untuk angkatan muda ya, karir itu menjadi poin penting dan perjalanan karir dari Semakbo mau kuliah di mana, mau kerja di mana, lalu karirnya mau jadi supervisor, manager, lalu direktur sekaligus. Nah itu kita perlu sinergi dari alumni yang memang sudah berkiprah, yang sudah pengalamannya lebih lama gitu kan, sehingga untuk bisa men-sharingkan ke yang baru-baru gitu kan.
Lalu N-nya adalah menyalakan semangat inovasi. Nah tentu bicara inovasi, ini akan mudah ya tentunya yang kita pancing gitu kan, ide-ide yang baru segala macam. Lalu yang terakhir adalah gerakan program kerja nyata. Tadi G yang pertama adalah gelorakan, itu semangat, yang terakhir G-nya itu gerakan. Jadi kita nggak cuma niat, kita nggak hanya suara, tapi juga aktif. Seperti itu sih. Makanya singkatannya adalah gemilang. Jadi itu ya Kang Mehmet, buat analis semua. RT, YA, Haska, Gemilang gitu ya? Ya, Oke. Nah ini menarik sekali ya mengenai misi yang disampaikan oleh Kang Yoga. Dari kesemua misi-misi itu, apa program andalan dari Kang Rijal dan Kang Yoga nih dalam mewujudkan misi-misi itu? Betul. Minimal dalam 100 hari pertama dulu deh ya. Betul. Program unggulannya apa aja? Kemudian tentu untuk mengukur suatu keberhasilan suatu program kita harus ada evaluasi ya. Betul. Nah, key performance-nya tuh kira-kira apa tuh? Yang apa namanya yang bisa dijadikan tolak ukurnya, KPI-nya lah gitu ya. KPI-nya dari program-program Akang selama 100 hari ke depan dan mungkin selanjutnya. Sebenarnya kami udah membuat list programnya banyak sekali, tapi dari banyak itu kita coba sarikan ke dalam 5 ya. Yeah. Yang pertama adalah Haska One Card. Haska One Card. Jadi Haska One Card adalah kartu identitas alumni, bisa digital atau full fisik, nanti kita opsional. Kita seperti apa. Karena hari ini yang di situ sudah tidak terlalu in gitu ya. Untuk berikan akses nyata bagi anggota. Jadi tidak hanya database, tapi juga identitas bagi alumni. Nah, terus kemudian kita akan membuat seperti semacam portal Haska sentralisasi. Di situ ada direktori alumni siapa aja. Kemudian kita juga bisa share job opportunity di situ, vakansi, terus juga forum kolaborasi. Terus kemudian kita juga akan engage dengan lembaga pelatihan. Kita akan ada program diskon dan seterusnya, kita buat MOU ya. Terus juga dengan merchant. Sebagian teman-teman akan 35, angkatan berapa yang punya restoran. Kalau kamu terpilih nanti kita bikin MOU 15% diskon. Untuk alumni Haska, gitu kan. Nah seperti itu kita akan masukkan di situ, gitu ya. Terus yang berikutnya yang fresh dari kami adalah kami akan membuat klasterisasi ya. Expertise. Oke, baik Ya. Kang. Nah ini mungkin yang tadi betul. yang tadi disampaikan ya. Jadi gini, silakan Kang. Ada 2 klasterisasi expertise, yang kedua mapping posisi dari alumni. Baik. Oke. Apa yang maksud klasterisasi expertise adalah bagi saya alumnus Haska, alumnus Smakbo tidak haram kok jadi lawyer. Oke. Tidak haram kok jadi psikologis dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan petakan ekspertis itu. Siapa yang expert ini dan seterusnya. Nah, itu bisa juga memberikan pencerahan kepada alumni. Buka cakrawala. Oh, ternyata cakrawala itu luas ya. Tidak hanya lab loh. Tidak ada juga seperti Kang Yoga loh. Kang Yoga kebetulan di bidang itu. Ada di saya juga. Coating inspector, welding inspector, NDT dan seterusnya. Ada juga yang mau jadi dokter, nggak apa-apa, silahkan terbuka semua. Yang berikutnya adalah mapping profil alumni kan. Kita akan coba petakan. Hari ini mungkin alumni yang masih aktif, saya pikir di angkatan 32 ke sini lah, mungkin 30 ke sini gitu. 30 ke sini gitu. Kita akan coba petakan yang di posisi presiden direktur siapa, alumni kita. Nah, siapa aja angkatan berapa. Posisi GM, posisi direktur, dan seterusnya. Kemudian dari masing-masing itu kita akan tahu, oh company ini. Kita akan mengembangkan jalur diskresi kan, Saya akan samperin, Kang Yoga, kita pengurus Haska akan samperin, Kang, punten Kang, saya dari Haska. Kira-kira apa yang akan pikirkan dengan Haska dan alumni? Apa yang bisa akan bantu? Atau sebaliknya, apa yang bisa kami lakukan untuk Baik. Contoh, misalkan, saya baru tadi bicara dengan salah satu alumni di PDAM. Saya akan samperin nanti direktur tekniknya, alumni kita akan Liga 4. Nanti mungkin mudah-mudahan Kang Santika bisa dengar ya. Saya akan datangin, Kang bisa nggak bikin MOU? Pokoknya setiap tahun akan menerima PKL 25 orang, misal. Terus kalau akan butuh level teknisi, dari Smakbo dulu. List pertama ya Kang. Itu diskresi. Betul. Tapi tentunya berdasar dong ya. Based on misalkan begini, dari pihak user mintanya, saya pengen yang ranking 1 sampai ranking 50 besar. Oh, itu requirement kita penuhi dong. Betul. Artinya diskresi tapi yang bertanggung jawab. Kita akan pakai itu Kang Obed. Baik. Itu ya. Ini yang Hasawakan. Jadi output atau deliverable dari Hasawakan seperti itu. Jadi kita akan tahu mapping dari alumni.
Kemudian sebentar Kang Punten. Saya mau memperjelas yang tadi akan sampaikan supaya warga analis ini bisa lebih memahami ya. Kalau tadi disampaikan mengenai diskresi itu, kita memang tahu kan kalau lulusan alumni kita ini sudah luas dan menempati di beberapa bidang. Memang itu salah satu keunggulan kita di alumni Smakboy ya. Kita memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Ada yang namanya mungkin seperti kemudahan ya, seperti kemudahan untuk memasuki industri tertentu atau suatu perusahaan tertentu, itu tidak lepas dari peran serta alumni kita yang sudah ada duluan di situ. Dan sekarang privilege itu akan coba dikemas dan dihadirkan melalui Haska, betul gitu kan? Ya. Oke, nah itu clear ya warga analis. Nanti RTYA ini jika nanti terpilih, maka Haska akan hadir sebagai suatu organisasi yang membawahi alumni, di mana akan menjadi jembatan penghubung antara alumni dan industri, begitupun sebaliknya. Silakan. Ya, jadi saya tambahan sedikit Kang Beda. Jadi kemitraan itu bisa diinisiasi dari pihak kita atau pihak alumni. Jadi saya menemukan beberapa profil alumni yang event itu dia 25 tahun nggak pernah ke Smakboy. Oke. Tapi ketika kita sentuh, bro, bantu dong ini apa namanya? Oh siap. Saya yakin kalau kita samperin, apa yang bisa kamu kasih ke Smakboy yang selain uang? Oh, soklah pakai LED baru lah. Oke. Misalkan seperti itu kan. Jadi kan itu adalah suatu potensi. Betul. Potensi yang belum terjamah sama kita gitu. Betul. Kita RTYA akan coba masuk ke sana. Baik. Tentu kita nggak akan kerja sendiri Kang Obed. Iya. Misal begini, saya tanya ke Kang Mehmet, kalau di tempat Anda alumni Smakboy yang punya decision maker siapa? Oh, akan sekian Kang, samperin dulu. Saya nggak mungkin tiba-tiba langsung temenin. Kita begitu. Jadi kita sinergi kan? Iya. Tentunya. Jadi saya juga butuh dukungan dari semua alumni, semua stakeholder, event nanti dengan sekolah, tapi kita mencoba untuk bridging, Baik. menjembatani, ya. Jadi Baik. supaya ini bisa dapat. Betul. Karena keuntungan sebagai alumni Smakboy adalah salah satunya kekeluargaan tadi yang Iya, benar banget itu Kang. Benar banget. Bagaimana banyaknya potensi, kemudian kita juga tersebar di berbagai area, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, menariknya adalah bagaimana cara kita mengkolaborasikan itu. Iya. Nah, RTA mengamas cara kolaborasinya seperti apa sih nanti? Apakah dalam bentuk pertemuan-pertemuan atau tadi door to door atau bagaimana nih kira-kira nih kolaborasi antar alumni? Itu ada berikutnya sebenarnya. Wah. Ini kan udah nanya di halaman berikutnya. Lanjutin yang Hasawok ya. Oke, yang kedua adalah Itu bab 10 ini. jadi kalau tadi yang pertama unggulan kami adalah Haska One Cut, yang kedua adalah Haska Works. Baik. Jadi Haska bekerja sebagai organisasi yang bergerak untuk alumni. Bukan sekedar organisasi, Haska sebagai agregator dan juga konektor. Tadi ya, antara industri dan juga sekolah. Kita akan menyusun standar kompetensi atau mikro kredensial yang diakui industri. Yeah. Nah, terkadang memang sekolah memiliki kurikulum ya. Iya. Tapi juga terkadang juga ada miskomunikasi antara sekolah dengan industri, requirement-nya, teknologinya dan lain-lain hal. Nah, Haska berperan untuk menjembatani miskomunikasi antara industri dan juga sekolah. Bagaimana caranya tadi? Dengan kita komunikasi antara Haska dengan industri, dengan alumni tentunya, kita akan bilang ke sekolah, ini loh kebutuhan industri sekarang udah berubah zaman. Baik. Contoh misalnya tadi sertifikasi. Dulu lulusan kita mungkin ya hanya lulus Smakboy selesai bisa diterima gitu kan. Tapi sekarang lulus Smakboy itu tidak hanya dari ijazah aja, tapi sertifikasinya, kompetensinya apa sih yang dipunya. Nah itu yang memang kebutuhan-kebutuhan itu yang memang nanti kita akan coba ramu, kita kemas dan kita komunikasi antara industri dan juga sekolah. Baik. Lalu referral alumni, tadi mungkin Kang Rijal udah jelaskan ya, bagaimana caranya jalur dekresi tadi alumni untuk alumni. Lalu kita akan membuat advokasi MOU menjembatani industri dengan kampus, seperti magang, tugas akhir terapan dan juga rekrutmen cepat. Baik. Gitu. Ini tadi salah satu yang disampaikan sama Kang Yoga itu adalah nantinya Haska itu akan hadir sebagai penyambung kebutuhan daripada industri bridging betul. Supaya nantinya lulusan kita ini memang sudah dipersiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, ini saya
akan memperdalam apa yang tadi semangat sekali Kang Rijal sampaikan mengenai sertifikasi. Ya. Nah, mangga Kang, sepenting apa itu sertifikasi yang akan unggulkan? Oke, sebenarnya ini program ketiga kebetulan sekali. Kayaknya semesta mendukung nih. Ini ada di unggulan nomor 3. Baik. Judulnya adalah Haska Skill Up. Ya Kang. Jadi yang namanya skill up itu adalah bagaimana kita improve kompetensi. Iya. Tidak hanya melulu alumni Smakbo selesai sekolah kerja, tapi kita adalah memberi ruang untuk skill up yang berdampak pada karir kita, baik kemudahan kerja maupun kuliah gitu ya. Jadi Haska, kita akan buat semacam Haska Development Career Center yang memberikan coaching, counseling, upskilling, dan pilihan karir. Jadi saya hari ini berpikir gini Kang Obed, ada 5 pilihan untuk alumni Smakbo untuk next step ya. Baik. Yang pertama adalah langsung kerja. Ya. Kita tidak bisa deny dan menafikan ini ya. Tetap ada sebagian kita yang memang langsung kerja, dan ini adalah sudah hitohnya Smakbo. Betul. Karena Sebagai SMK. sekolah vokasi Betul, ya Kang. sekolah Betul. vokasi. Tapi kita juga buka ruang, opsi berikutnya adalah sekolah sampai kuliah. Betul. Jadi ketika sekolah tapi juga sambil kuliah. Ya. Kemudian yang langsung kuliah, ini opsi juga. Yang ketiga adalah entrepreneur seperti Kang Obed. Nah, tapi kan entrepreneur, modalnya tuh pengalamannya apa? Network sudah terbentuk belum? Ini sebenarnya agak susah. Tapi itu tetap opsi. Ya. Kalau dia punya privilege. Betul. Bapaknya wong sugih. Iya. Jalan lah ini ya. Yang terakhir adalah jalur bekerja tapi dengan keahlian tertentu, sertifikasi. Baik. Nah, kebetulan saya cukup aktif di yang kelima ini hari ini ya. Kebetulan saya sebagai instruktur, sebagai trainer, juga sebagai asesor kompetensi. Baik. Gitu ya. Nah, saya coba ambil satu aja misalkan. Saya kan kebetulan di Indonesia itu baru satu orang, saya instruktur untuk coaching inspektor global. Luar biasa ya, luar analis nih Kang Rijal nih. Jadi saya ngajar coaching inspektor sertifikasi saya di ASEAN. Jadi di Malaysia, di Vietnam, Thailand, di Batam. Kalau Indonesia sebenarnya di Batam karena di Jakarta. Iya. Saya belum pernah menemukan alumni Smakbo dari situ. Oh. Ya. Yang kedua adalah untuk ngambil jalur sekolah itu kursus itu nggak perlu S1. Oke. Ya. Tapi butuh smart tentu dong ya, mau belajar dong ya. Betul. Komunikasi sama bahasa Inggris. Ya. Memang butuh investasi di sini karena daftarnya lewat web, bayarnya adalah kira-kira 45 juta satu kelas. Baik. Terus kursusnya sama saya nanti diajarinnya gitu kira. Padahal nanti yang kursus yang ngajarin akan sendiri. Ya, gitu. Oke, teruskan. Tarik keluarga analis Kang. Level 1, Ya. level 2, sampai level 3, Ya. level 1. Jadi memang butuh investasi. Tapi kan ini ada cakrawala buat kita, ada Betul. pilihan loh. Ya. Tapi setelah lulus itu Anda bisa kerja seluruh dunia. Oke. Di seluruh dunia, mau di Timur Tengah, mau di Afrika, mau di Amerika, mau di mana. Dan bayarannya bisa $300 sehari, $400 sehari. Ada loh seperti ini gitu loh. Baik. Nah, ini yang dimaksud cakrawala tadi betul, ya. kita dan tidak hanya coaching inspector, ada Ya. juga wedding inspector, ada juga NDT, ada juga API, banyak sekali. Iya. Nah, ini jalur sertifikasi, ini jalur kelima ini. Kenapa teman-teman Smakbo kurang ke sini nih gitu. Baik. Nah, jadi saya buka cakrawala. Dari 5 itu bagi kami, itu adalah juga pilihan yang baik ya. Iya. Tapi kan ini ada opsi nih gitu. Kira-kira seperti itu kan? Iya. Kan tadi untuk mendapatkan sertifikasi itu pertama kan memang jelas ya investasi dan lain sebagainya. Nah, rasanya kan koreksi saya kalau salah ya. Jadi kalau untuk mendapatkan sertifikasi di suatu ilmu atau bidang tertentu, itu sebelum kita bisa mengajukan sertifikasi, kita harus punya background dulu di bidang itu. Nah, ini gimana caranya Akang tadi sudah dibahas sebetulnya sedikit mapping tadi ya. Mapping lulusan kita ini ada di bidang apa saja sih? Lalu di bidang itu sertifikasi yang oke punyanya yang harus dimiliki oleh lulusan kita itu sertifikasi apa sih? Nah, lalu dari situ
Haska bagaimana caranya untuk hadir bisa di situ? Jadi kebetulan kita punya rekan juga Ya. yang memanage LSP. Bu Ayu angkatan 38 tuh punya juga LSP. Baik. Nah, di LSP itu kan dia ada beberapa skema sertifikasi BNSP. Itu banyak sekali. Ya. Nah, bisa kita mulai dari sertifikasi lokal. Baik. Coating inspector juga ada yang lokal. Iya. Kita bisa ke situ, habis itu kita bisa bekerja, kemudian kita kumpulkan portofolio pengalaman. Iya. Nah, setelah itu kita naik level, sertifikasi internasional dan seterusnya. Ini ada sebetulnya tangga, Iya. karir. Tapi untuk yang sertifikasi di saya, kalau level 1 nggak perlu pengalaman, Kang Obet. Oke. Langsung aja masuk, punya sertifikasi level 1, kita bisa bekerja, kumpulin duit, nanti Naik level. ya. Kira seperti itu. Mungkin kalau kita berbicara sertifikasi ini nggak cukup waktu 2 jam, 3 jam. Intinya kalau ada yang tertarik, mau buka cakrawala, saya bisa buka pintunya. Ayo kalian ke sana, ke sana, ke sana. Terus kemudian proyeksinya seperti apa, hal yang perlu dipersiapkan apa, tentunya kan ada investasi juga. Betul. Tapi ini kan jalan hidup. Betul. Ya, bagi teman-teman yang ulama mau kuliah, nggak mau kuliah. Nah, ini ada loh sebetulnya. Atau saya mah bosan di lab, ini ada loh sebetulnya gitu. Kan nggak haram kita jadi. Iya. Betul ya? Iya betul banget, betul banget, betul banget. Kang Rizal tadi sudah menyampaikan, jadi gitu warga analis, memang kita di Smakbo ini sekolah vokasi yang mempersiapkan lulusan untuk siap bekerja di dunia industri di sektor analis kimia. Tetapi seiring perkembangan zaman, mungkin ternyata ada, tadi Kang Rizal sampaikan, ada loh banyak bidang-bidang lain yang ternyata kita sebagai lulusan Smakbo pasti bisa kok, mampu kok untuk mendalami bidang tersebut, kan gitu ya. Dan itulah nanti komitmen RTYA ketika nanti menjadi Haska, itu salah satu program unggulan yang akan diberikan Haska untuk lulusan Smakbo. Dan kebetulan Kang TH, ketua Haska kita, adalah ketua asosiasi inspection company kalau nggak salah. Dia udah beberapa kali periode. Itu juga adalah jalur atau hal-hal yang privilege. Iya, privilege buat kita juga. Iya. Nanti Kang TH bisa arahkan kalau mau jadi inspektor, karena inspektor ini sertifikasinya seperti itu. Jadi sebetulnya kita bisa saling memperkaya gitu, kolaborasi. Nah, itu kira-kira ya. Terus kemudian nanti kita juga akan forum mentoring, diskusi tanya jawab, sharing experience terkait apapun, terutama 5 hal tadi. Kita akan coba cari orang yang misalkan begini. Kita akan cari profil alumni yang sukses hanya dengan Smakbo saja. Oke. Kan itu unik juga, Kang Obet. Iya. Ya. Yang sukses kuliah sambil kerja, tapi dia hasilnya tidak kalah dengan yang langsung kuliah. Atau yang kuliah dan seterusnya. Kita bisa tarik nanti orang-orang yang profil yang bisa memenuhi itu. Betul. Sharing experience. Terus kemudian tadi kita bisa jadi trainer, Kang Mehmet ya, bisa juga jadi learner. Dalam satu hal saya belajar dari Kang Mehmet, dalam hal lain Kang Mehmet bisa belajar dari saya. Jadi dari kita untuk kita, Mutualisme. mutualisme. Terus kemudian kita juga akan memberi ruang kepada pendahulu kita, guru-guru senior, alumni senior, untuk memberikan legacy proses pembelajaran. Nanti saya akan berbicara dengan Kang Yoga, kira-kira platform digital apa atau ruang digital apa yang bisa kita ambil. Oke. Ini menarik nih. Saya jadi penasaran Kang Obet. Jadi gini, ketika nanti Haska sudah hadir sebagai jembatan antara industri kemudian juga alumni, dan ketika nanti program-programnya sudah berjalan dan itu sukses semua, misalkan seperti tadi sertifikasi sudah banyak berjalan dan alumni kita ternyata bisa lebih scale up nantinya gitu, kira-kira harapan apa sih yang nanti dari kepengurusan misalkan terpilih atau yang menjadi pemimpin selanjutnya kepengurusan ini mengharapkan apa sih timbal baliknya dari alumni ketika semua programnya sudah berhasil? Betul. Maaf, sebelum dijawab ya, saya tambahkan sedikit tadi pertanyaan dari Kang Mehmet. Jadi kita tidak bisa memungkiri, Kang, betul, bahwa seiring dengan perkembangan situasi saat ini ya, zaman gitu kan, tadi seperti yang Kang Rizal sampaikan, kita nggak bisa menafikan bahwa dari semua lulusan kita mungkin hanya sekian persen saja yang masih memberikan effortnya untuk Haska, untuk alma mater, ya kan? Berapa puluh tahun tidak betul, datang, tapi seperti itu. Nah, kembali ini adalah mengenai trust, ya, rasa percaya, keyakinan yang dimiliki alumni di dalam pribadi masing-masing. Bagaimana RTYA di sini menumbuhkan kembali
memang tadi disampaikan kita 30% itu sudah cukup misal gitu ya. Tapi apakah bukankah jika lebih banyak yang berkontribusi akan memberikan hasil lebih baik? Ya, tadi kan kolaborasi itu penting dan Betul. ketika sudah Nah, dijalankan makanya untuk menimbulkan trust terhadap Haska, RTYA ini akan melakukan apa? Ya, sebetulnya mungkin kami juga bisa nambahkan ya. Artinya memang Haska itu harus punya benefit bagi alumni. Tentunya itu. Jadi kalau Haska hanya sebagai entitas organisasi tapi tidak ada benefit untuk alumni, saya yakin alumni juga tidak mau tergerak oleh kehadiran Haska. Dan ketika emang tadi yang kita paparkan program-program yang memang secara benefit itu langsung berefek ya terhadap alumni, dirasakan gitu kan. Tentunya itu pasti alumni itu akan terpanggil. Oke. Itu sih sebetulnya yang memang kita istilahnya mengajak tapi kita juga menjual. Iya. Yang kita kayak sales ya Kang ya, kita menjual. Artinya apa? Menjual benefit yang memang Haska punya potensi itu ada, kita salurkan ke alumni gitu sih. Oke, jadi Kang Rijal, ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi gini, Kang Mamet ya, jadi tadi Kang Mamet pertanyaannya apa yang diharapkan Haska dari alumni. Ya. Oke, kita akan lakukan program kita. Oke. Harapan kita apa? Involvement, keterlibatan sebanyak-banyaknya. Baik. Nah, kalau program kita bagus, saya yakin keterlibatan juga akan Banyak. Kalau terlibat banyak, orang akan merasa benar ini ke rumah kita ini ya. Iya. Dan dia akan mengajak efek duplikasi ke yang lainnya. Ayo kadia gitu. Kalau dari situ Pak Kang Mamet, pasti semua juga akan lebih mudah. Gitu. Iya. Terus kemudian tadi di awal kita bicara masalah dana, jangan salah terima ya. Maksudnya gini, organisasi itu butuh dana untuk organisasi. Iya. Nah, saya pernah bicara dengan pengurusan sebelumnya karena kebetulan saya tim Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ya. Dulu kalau kita namanya Dewan Suro. Dewan Suro. Oke. Sebetulnya ada ART nih, Iya. Kang Mamet sama Kang Albert ya. Kita tuh ada sumber pendanaan tuh dari iuran angkatan. Iuran anggota. Pihak angkatan, lewat angkatan. Oh, oke. Itu udah lama nggak jalan. Baik. Susah. Padahal itu ada potensi ya. Tidak semua kontribusi. Betul, Baik. tidak lancar. Itu ada potensi. Kemudian yang berikutnya adalah dari lulusan baru. Yang itu yang lancar tuh. Iya. Nah, saya masih melihat beberapa potensi lain. Satu adalah Dewan Donatur. Iya. Kita lihat tuh dari sekian angkatan sekian sampai sekian yang kira-kira jiwa korsanya tinggi. Iya. Tidak hanya jiwa korsa, tanpa paham. tapi berehan. Tahu berehan nggak? Ya. Apa tuh berehan biar warga analis tahu nih. Ya, berehan ini soalnya asli Cicurug gitu ya. Asli Cicurug mana Kang? Apa sih berehan? Berehan tuh pemurah gitu. Oh, baik. Terus kita juga buka ruang, misalnya gini. One shot donation kalau bahasa saya. Baik. Tiba-tiba Kang Ubed lewat Semakbo gitu. Ayo duit 100.000 ya, nyumbang gitu. Kita siapkan nanti platformnya, Baik. salurannya. Baik. Itu nyumbang lagi nggak apa-apa. Tahun lalu saya nyumbang cepet, sekarang 50 ah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah gitu. Betul. Ya. Kita terima. Nah, berikutnya adalah nanti dari kegiatan yang bersifat profit. Iya. Nah, bagaimana menemukan trust? Nah, ada pertanyaan dari dari teman kita di Middle East kemarin. Bagaimana menemukan trust? Kita akan siapkan, makanya nanti di 100 hari pertama kita akan siapkan pola pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Ya. Kan trust itu sebetulnya mau apa ya? Kalau saya agak materialistis itu. Trust itu orang duit sebetulnya salah satunya. Jadi komitmen, disiplin, satunya adalah transparan dalam hal uang. Ya. Kalau udah ada trust, nih contoh hari ini saya ada transfer dari teman saya, Iya. 37. Iya. 3 juta. Bro, iya jangan naon ya. Aku mau maneh lah. Oke. Artinya apa tuh? Udah trust. Trust. Betul. Cuma maneh we. Iya. Iya dibagi iya nya, iya ka dia, sok lah, trust maneh. Iya. Bisa nggak terjadi transaksi seperti itu kalau nggak trust ke saya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itulah kira-kira. Jadi trust itu juga akan ditimbulkan dari reputasi tentunya kan. Iya. Nama baik sebelumnya. Jadi RTYA siap untuk ditrustkan gitu sama diaudit. untuk ditrustkan oleh stakeholder Semakbo. Betul. Betul. Gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi semua challenging Kang Mehmet. Tidak one day kita solve semua gitu ya. Kita butuh penanaman kultur, habit, kebiasaan, komunikasi gitu.
Iya. Butuh waktu. Oke. Kita tidak bisa selesai dalam 1 hari. Kita masih ada 5 tahun. Betul. Nah, mengenai 5 tahun itu, Kang Mehmet ya, saya tadi kan kita udah dengerin nih warga analis ya, Kang Rijal, Kang Yoga ini akan melakukan apa saja, sudah punya program unggulan apa saja. Nah, tapi kan situasi dinamika selalu berkembang, betul ya? Pasti. Nah, bagaimana Haska ini supaya tetap keep in touch gitu ya terhadap alumni? Mungkin dari yang angkatan yang kalau tadi disebutkan 30 ke atas, ke 20-an dan lain sebagainya. Mereka inginkan apa sih dari Haska? Kemudian yang middle 30-an sampai ke 50-an, apa sih yang mereka harapkan dari Haska? Kemudian dari 50-an sampai yang terakhir, apa sih yang mereka perlukan atau harapkan dari Haska? Nah, bagaimana Kang Rijal dan Kang Yoga bisa menyerap aspirasi itu semua? Nanti dilihat oleh Kang Yoga ya, saya sedikit dulu karena saya penasaran. Siap. Jadi Kang Obed tuh nanyanya bab berikutnya. Betul. Kamu terus ya. Belum sampai ya. Baik. Menjawabnya apa sih, Kang? Jadi saya Kang Yoga yang nyampaikan lah ya. Jadi emang ini program unggulan kami ya, Baik. untuk menjawab pertanyaan Kang Obed gitu. Iya. Jadi kita punya Haska aktif, Kang. Jadi Haska aktif ya, itu warga analis. Haska aktif. Jadi Haska berperan untuk magnet kegiatan alumni. Salah satu kegiatannya? Iya. Kita Haska Hearing, Haska Haska Hearing. Goestu. Oke. Misalnya di angkatan gue sepeda ya. Oke. Siap, Jadi Kang. bagaimana misalnya angkatan 20-an ngumpul. Ya. Kita datang nih. Kita tanya, Ya. angkatan 20 mau butuh apa sih? Lalu bagaimana ke kita Haska saat ini? Program Apa yang kerja. program kerjanya? Apa masukannya buat kami? Kita berperan aktif di situ, Kang. Ya. Jadi kita bisa per angkatan, bisa per domisili ya, Kang ya. Karena kita juga Sedikit mobile. punten sedikit. Semalam tuh ada pertanyaan lucu. Iya, iya. Ada di angkatan 60 sampai 65. Bagi saya Haska ada alhamdulillah nggak juga apa-apa gitu. Iya. Jangan sampai seperti itu. Iya. Oke, baik. Baik. Ada alhamdulillah nggak ada juga nggak apa-apa sih. Betul. Silakan Kang Yoga. Iya, jadi memang kita punya, jadi Haska itu aktif, Kang. Jadi Iya. kalau dulu mungkin Haska itu menerima inputan gitu loh. Kalau sekarang kita aktif. Kita yang jemput Kita yang bola. datang. Kita yang Oke. datang. Baik. Kita yang datang baik itu per angkatan, kegiatan angkatan maupun memang domisili ya. Karena alhamdulillah saya dengan Kang Rijal juga bisa mobile ya, fleksibel dan lain-lain. Kita bisa misalnya ada satu alumni Haska banyak bisa di Palembang. Iya. Ya kita datang ke sana. Bagaimana sih untuk di Haska Palembang seperti apa? Apa yang bisa Haska lakukan? Iya. Dan masukan apa program kerja yang memang berimpact nggak sih ke sana? Iya. Nah, hal seperti itu yang memang kita peran aktif ya. Baik. Haska di sana berperan. Baik. Nah, ini Boleh nyambung sedikit nggak? boleh banget, silakan. Konsep Haska Ghost itu tadi Iya. based on kelompok tertentu, misalkan angkatan Iya. atau by location. Iya. Kang Obed, qadarullah, alhamdulillah, tabarakallah. Jadi saya tuh sudah datang ke 33 provinsi lah Iya. di Indonesia. Kita akan datangi tuh kantong-kantong alumni kita, misalkan Palembang. Ya kalau saya ke sana masa saya nggak nyamperin. Iya. Balikpapan, Samarinda. Kalau Sulawesi mulai dari Manado, Gorontalo dan seterusnya. Pas saya ada kesempatan gitu. Iya. Saya lakukan. Terus berikutnya baru saya ngomong sama Kang Yoga. Ya lamun jadi ya kantor orang ya. Kita seminggu sekali minimal ada di sini. Kita seminggu hidupkan kantor. sekali Minimal ada dari di sini. minimal. Oke. Karena basis saya kerja sama Yoga tuh kebetulan sama nih. Jadi saya fleksibel. WFA. WFA anywhere. Anywhere. Yes. Work from anywhere. Jadi saya nggak perlu Sabtu lembur nggak perlu. Siap. Saya tidak kerja tiap hari nggak apa-apa. Baik. Saya kerja di mana aja. Baik. Kita udah komit. Yoga kita seminggu sekali minimal di sini. Siap. Jadi nanti akan terbuka pintu. Nanti misalkan ada alumni baru atau bahkan kelas 4 mau ngobrol silahkan. Makanya itu available udah silakan. Nah, nanti akan saya tulis Rijal ada, Yoga tidak ada. Iya. Atau kebalik gitu ya. Nah, tergantung. Pasti selalu akan ada yang standby di sini. Ah, seminggu sekali minimal. Itu bagian program kita juga. Betul, betul. Itu bagian dari apa? Hearing. Iya. Kan Mendengarkan. kita kan mau sesuatu dari dengar dulu. Betul, Iya. betul. Setuju nggak Kang Ahmed ya? Dengar dulu baru do something. Yes. Ya. Yes. Gitu. Siap. Nah, itu bagian dari proses kita untuk membuat program itu sustain. Iya. Nah, kita juga ada, Kang Yoga belum sampaikan ya, ada newsletter Iya. tiap 4 bulan. Newsletter adalah kontrol sebetulnya. Kalau tiba-tiba newsletternya,
perasaan 4 bulan kemarin aya newsletternya itu question mark sebetulnya. Oke. Oh, berarti jangan-jangan lagi sare nih gitu. udah pada kehabisan energi gitu ya. Itu sih kira-kira. Ya. Nah itu ya mudah-mudahan kita bisa aktualisasikan semua itu. Baik Kang. Kang Mehmet ya kan tadi ya pertanyaan dasarnya adalah bagaimana menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan atau setidaknya menumbuhkan kembali harapan lulusan terhadap Haska. Betul. Tadi akan ada Haska Hearing, Haska Gostu, kemudian tadi juga disampaikan akan ada transparansi, akuntabilitas anggaran dan lain sebagainya. Ini ada salah satu hal lagi yang mungkin juga menarik untuk dibahas. Apa tuh, Kang? Yaitu dalam salah satu agenda kongres yang mana nanti ketua dan wakil ketua akan terpilih. Itu mekanismenya melalui musyawarah. Betul. Jika musyawarah tidak menemukan mufakat, maka Baru dilakukan pemungutan suara yang mana yang memiliki hak suara itu adalah perwakilan angkatan yang jumlahnya maksimal 2 orang setiap angkatan. Nah, berarti kan kalau sekarang itu lebih kurang di data kami kan, itu ada sekitar 106 perwakilan angkatan dari 55 angkatan. Nah, maksudnya apakah RTYA ada rencana untuk lebih meningkatkan rasa kepercayaan daripada alumni terhadap Haska itu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh alumni untuk menentukan suaranya melalui mekanisme one man one vote, satu alumni satu suara. Artinya ketika misalkan saya dari angkatan 48 saya tertarik dengan penjelasan RTYA atau mungkin saya tertarik dengan paslon yang lain, tetapi kadang suara saya itu tidak sejalan dengan suara mayoritas angkatan. Begitu ya. Nah, tentu akan lebih representatif yang menggambarkan keinginan dari anggota, karena anggota Haska ini adalah melekat kepada individu. Begitu ya. Nah, kira-kira apakah Akang RTYA ini lebih setuju dengan mekanisme seperti sekarang, keterwakilan melalui perwakilan angkatan, atau dengan cara mengusahakan menuju, atau kita nanti akan upayakan kongres selanjutnya itu sudah one man one vote. Silakan Kang. Jadi ini karena ini salah satu juga yang menyebabkan trust itu gitu. Ngapain ini baca visi misi dan lain sebagainya, toh nanti yang milih juga cuma 2 orang. Nah, itu Kang, silakan. Nanti ditambahkan juga ya. Siap. Prinsipnya gini Kang. Jadi aturan apapun itu bukan kitab suci. Baik. Bukan Quran kan ya? Ya. Bisa diamandemen. Itu kan kita agile, artinya kita fleksibel. Menyesuaikan yang kekinian. Iya. Kalau dirasa itu lebih bagus, rubah ADART-nya, kita bisa lakukan itu. Iya. Itu kan ya. Terus kemudian karena basisnya kita voluntary. Iya. Ada nggak kira-kira yang punya agenda politik untuk memimpin Haska ini? Enggak ada. Atau misalkan saya pengen ini mau jadi ketua Haska karena saya pengen ini. Enggak. Ini adalah nirlaba, cinta gitu ya. Panggilan hati. Kenapa? Karena saya dulu pas sekolah begini-begini sehingga saya cinta. Mungkin dulu juga ada yang bandel, jadi cinta barangkali bisa jadi. Karena titik baliknya ada di situ gitu ya. Betul. Nah, jadi menjawab pertanyaan Kang Obed, bagi saya fleksibel karena stakeholder Haska itu adalah semua alumni. Betul. Gitu kan? Semua alumni. Nah, tapi memang ini adalah bukan tanpa tantangan. Betul. Hari ini saja yang perwakilan angkatan kan tidak semua perwakilan angkatan aktif gitu. Iya. Kemudian di angkatannya pun yang aktif berapa gitu. Iya. Dan yang paling penting adalah tadi ketika memobilisasi massa dalam ini suara itu harus dengan bertanggung jawab. Jadi tidak ada hal yang sifatnya politis atau apa gitu ya. Karena kita mah duduk bareng, ayo majuin alumni kita gitu ya, organisasi kita gitu buat kebaikan bersama. Nah, mungkin perlu saya sampaikan. Jadi prinsip kami itu mengangkat yang namanya triangular relationship. Nah, apa tuh? Coba silakan Kang sampaikan. Kalau ibarat segitiga, segitiga ini ya, sekolah, alumni, industri. Iya. Jadi saya punya akses ke sekolah, saya punya akses ke industri. Industri juga punya akses ke Haska, ke alumni ya punya akses ke sekolah. Iya. Jadi jangan seperti begini. Kalau begini itu kan berarti kan ada yang nggak nyambung gitu. Ada yang terputus ya. Gitu. Jadi itu yang akan coba Haska buat triangular relationship. Jadi hubungan segitiga yang bisa saling menjangkau.
Iya. Nah, Berarti tadi kan sudah terjawab ya bahwa mengenai pertanyaan warga analis ya, mengenai pertanyaan apakah paslon mendukung nanti mekanisme pemilihan menjadi one man one vote dan sebagainya, sudah kita dengarkan jawabannya. Ya. Dan kemudian ada statement selanjutnya adalah ada komitmen untuk memperkuat hubungan antara Haska, sekolah, dan industri. Kalau misalkan mungkin Haska dengan industri tadi juga sudah dijawab, berusaha untuk menyediakan kebutuhan industri terhadap lulusan dari Smakbo. Kemudian kebutuhan anggotanya misalkan disampaikan oleh Haska ke sekolah bahwa sekarang industri sudah seperti ini loh, yang dibutuhkan seperti ini, sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang apa namanya yang bisa tidak lebih diperdalam lagi kan? Komitmen apa yang akan ditempuh oleh RTIA ini dalam hal mempererat hubungan antara Haska, dalam hal ini mewakili alumni, dengan alma mater kita, dengan Smakbo gitu. Karena apa namanya, kita tahu alma mater kita itu adalah sekolah SMK terbaik di Indonesia. Ya, berarti kan nama besarnya sudah pasti, kredibilitasnya sudah pasti dan lain sebagainya. Nah, sekarang harapannya adalah Haska hadir membersamai supaya mendukung itu, memperkuat itu dan melanggengkan itu semua, sehingga ada hubungan saling tadi simbiosis dan lain sebagainya, Kang. Gimana Kang menurut? Jadi gini, Kang Abel, jadi gini. Kita cukup berbangga di waktu-waktu akhir ini Smakbo itu menjadi SMK terbaik. Ya. Bahkan sekarang tujuan dari orang tua siswa untuk mengantar anaknya ke Smakbo lebih karena itu gitu. Wah, ini SMA terbaik gitu ya. Bisa dibayangkan sistemnya. Itu juga respect dan apresiasi luar biasa terhadap para guru, pimpinan Smakbo dan seterusnya. Ya. Tapi menurut saya ada satu hal yang sekolah tidak bisa bekerja sendiri dalam konteks bagaimana menyalurkan alumni atau siswa kelas 4 untuk PKL. Karena bagi saya lah jalur diskresi itu penting gitu ya. Baik. Jalur diskresi itu penting. Kalau kita bersurat prosedural mungkin dibahasnya 1 bulan. Iya. Tapi kalau jalur diskresi bisa diarahkan, udah seperti itu. Surat nyusul. Ya. Bagaimana kemitraan itu bisa terwujud? Tentunya dengan komunikasi dong. Ya. Kita jauh tahu juga program sekolah seperti apa sih tahun ini, Bu? Betul. Apa kira-kira titik beratnya? Terus kemudian evaluasi tahun lalu apa? Baik. Kan kita tuh konsepnya PDCA, Plan Do Check Action. Saya yakin sekolah juga udah melakukan itu, walaupun bahasanya beda. Iya. Plan Do Check Action, rencanakan apa yang mau kerjakan apa yang mau rencanakan, kemudian evaluasi, setelah itu do something untuk improvement. Pasti begitu kan? Ya. Dalam proses itu pasti tuh ada yang tercecer beberapa hal gitu. Ya. Nah, kita akan coba gali itu, kumpulkan itu, diskusikan dengan pihak sekolah. Baik. Apa sih kira-kira yang bisa alumni lakukan? Betul. Itu Nah, penting kemudian banget, kita Kang. match-kan dengan program kerja kita. Betul. Oh, di kita ada klasterisasi Betul, expertise, betul. ada klasterisasi jabatan. Betul. Nah, kita pakai ini. Itulah kira-kira. Nah, Betul. nanti mungkin saya belum tentukan waktunya sama Kang Yoga. Kira-kira nanti akan ada pertemuan rutin dengan pihak sekolah, ya berapa lama? Terutama HKI ya yang mengurus hubungan industrial ya. Iya, itu kan penting sekali warga analis ya. Penting sekali bahwa kita di Haska itu harus memiliki hubungan yang erat dengan Smakbo ya. Dan mungkin sedikit tambahan Kang Obet, jadi memang karena tentunya alhamdulillah ya di pengurusan THMDP ini memang Haska sudah punya ruangan ya Kang ya, sekretariatan, dan tentunya tadi ya tempat kita podcast ini, betul, ini sekretariat Haska ya warga analis. Kami RTIA gitu kan, kita bisa minimal standby seminggu sekali ya Kang ya, minimal gitu kan. Untuk apa? Karena Haska sebagai rumah alumni, tapi juga kita ingat lokasi kita di Smakbo gitu loh. Baik. Jadi tetap kita akarnya di Smakbo, tapi kita bisa keluar ke industri. Itu sih sebetulnya memang kita berharap dengan adanya sekretariatan, rumah untuk Haska, rumah untuk para alumni, kita bisa mengaktifkan serta yang tadinya mungkin tidak hanya di digital tapi juga secara fisik. Berbicara tentang periode sebelumnya nih Kang, karena tadi ada bicaranya adalah tentang evaluasi gitu ya dan monitoring. Kira-kira Akang selama di periode sebelumnya kan juga menjadi pengurus ya salah satunya ya, dan bahkan ada Dewan Syuronya kan seperti itu. Kira-kira apa sih yang pernah Akang rasakan ketika mengurus selanjutnya, dan kira-kira apa warna baru yang akan bawa, kemudian kaitannya dengan endurance ya, kita bicarakan waktu yang panjang, bisa dikatakan panjang, bisa waktu sebentar karena 5 tahun gitu ya. Betul. Nah pasti itu akan diisi oleh
orang-orang yang akan ikhlas gitu ya menjalankan organisasi ini. Strateginya apa? Mungkin akan merekrut orang-orang yang punya potensial A, B, C, D berada di organisasi ini dan membantu saya. Kemudian kira-kira ada planning nggak sih? Apakah cuma menggunakan teman-teman alumni ini saja, atau akan ada sistem regenerasi, atau bagaimana itu? Boleh akan ceritain nggak? Saya dulu gini. Saya melihat kepengurusan sebelumnya luar biasa. Semua berangkat dari ikhlas. Kita bisa lihat figur Kang TH, bisa juga jadikan role model buat kita, keikhlasan, tutur kata juga tertata, tidak pernah marah, gitu ya. Itu secara proporsional. Tapi dalam konteks berorganisasi luar biasa. Jadi kepengurusan sebelumnya kan tiap 3 bulan report. Itu bukan mudah loh. Report artinya disiplin, komitmen, kemudian ada konten yang dilaporkan. Sebenarnya kita akan akomodasi kegiatan-kegiatan yang bagus di kepengurusan sebelumnya. Kita akan teruskan gitu ya. Makanya sebenarnya program visi dan misi kita juga mengambil kegiatan yang sudah berjalan gitu ya. Terus kemudian yang apa bedanya? Ya tadi klasterisasi alumni, klasterisasi ekspertis, kemudian hubungan industrial coba akan kita lebih berdalam lagi dengan pihak sekolah gitu. Itu adalah bagian dari proses improvement berkelanjutan ya, konteks improvement gitu. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian rekrutmen. Nah, karena basisnya adalah ikhlas dari voluntary. Nanti kami akan sampaikan 100 hari pertama. Kita akan pasang advertisement. Teman-teman, siapa yang mau jadi pengurus Haska? Dengan gaji 0 rupiah. Luar biasa itu. Tapi keikhlasan saya 1000%. 0 rupiah, tapi pasti kalian dapat pahala dari Allah. Ya, intangible pasti dapat. Kira seperti itu ya. Nah, jadi terbuka Kang Mehmet, siapapun Anda, angkatan berapapun, kita akan memperkaya organisasi kita. Kita tidak ada lagi dikotomi yang yang muda, yang tua. Sarua wae. Yang penting mah ikhlas, do something gitu di sini. Apakah saya dianggap angkatan tua? Enggak ya? Enggak dong, masih muda banget. Masih muda. Gitu ya. Jadi saya akan ajak teman-teman yang lebih muda, yang mungkin secara literasi digital lebih bagus dibanding saya. Itu akan memperkaya kira-kira seperti itu ya. Baik, ya tambahan mungkin adalah tadi ya proses regenerasi ya. Tentunya ini sangat penting ketika bicara 5 tahun ini kita mempersiapkan regenerasi. Sehingga memang ketika nanti kepengurusan Haska berikutnya justru regenerasi itu udah ada, udah siap gitu. Itu yang kita pengen gitu. Tidak hanya tadi open recruitment, hiring kita untuk tim kita pengurus Haska, tapi juga kita akan membuat kegiatan yang memang sifatnya regenerasi. Dimana nanti kepengurusan itu sudah siap sebetulnya untuk generasi selanjutnya. Itu sih. Sebenarnya ada di tadi udah ditanya belum program jangka panjang. Ada di poin sampaikan aja Kang, silakan. Ada di poin kami itu 2 terakhir itu adalah menjadikan Haska hadir di setiap hati alumni. Itu kan bukan perkara mudah ya. Haska hadir sama. Kemudian adalah mempersiapkan Lustrum 16 dan suksesi kepemimpinan. Artinya kami sudah nyiapkan kira-kira siapa yang bisa duduk itu dalam arti mau ikhlas berkontribusi untuk Haska berikutnya. Ya. Karena the show must go on. Kita berproses terus gitu ya. Kira-kira seperti itu. Siap. Iya, estafet kepemimpinan itu penting ya warga Analis. Jadi ketika nanti periode Kang PH sudah berakhir, kemudian nanti akan terpilih pemimpin-pemimpin yang barunya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh KTA bahwa nanti dia sudah mempersiapkan juga bahkan dari awal kepemimpinannya untuk menyiapkan periode-periode selanjutnya. Betul. Gitu ya, ini jadi warga analis semua. Tadi disampaikan kan mungkin sebagian juga ada yang menanyakan untuk apa gunanya Haska dan lain sebagainya kan begitu ya. Ini pertanyaan harusnya kita balik. Kita bisa terkumpul dalam suatu sebutan namanya alumni lulusan Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor, yang mana itu tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Bukankah itu sudah suatu benefit yang luar biasa yang pernah kita terima dalam hidup kita? Lantas kita mempertanyakan apa lagi? Sekarang tuh sudah bukan waktunya menanyakan apa yang kita terima dari Haska, tapi apa yang harus kita berikan untuk Haska. Seperti itu ya Kang ya.
Dan lagi Kang, mungkin yang ingin disampaikan. Jadi saya coba sampaikan lengkapnya nanti yang berikutnya Kang juga ya. Jadi untuk 100 hari pertama kita akan lakukan open recruitment dan interview para kandidat pengusaha Haska. Jadi karena basisnya voluntary, keikhlasan, kita nggak akan tunjuk, nggak akan. Siapa yang mau datang yuk. Kita akan interview gitu ya. Kenapa interview? Karena kita juga perlu seleksi. Selama spiritnya adalah satu frekuensi dengan kita, tidak ada pretensi pribadi, bisnis atau apapun, apalagi politik, gitu ya. Kita kesampingkan itu, gitu ya. Kemudian membentuk tim pengurus Haska yang definitif dalam 100 hari pertama ya. Terus kemudian mengembangkan Haska One Card, Haska Aktif dan web application. Nanti kita akan establish webnya, kita udah set up. Kita akan nanti dibantu tim gitu ya untuk mengestablish itu sehingga siap jalan. Kemudian bulletin itu udah siap dengan format dan kontennya apa aja yang akan kita berikan. Kemudian finalisasi program kerja. Kenapa begitu? Karena once ketika sudah terbentuk keputusan definitif, kita akan dengarkan juga. Barudak dari Anda apa kira-kira program yang bisa memperkaya program yang sudah Anda ini. Jadi kita kolaboratif. Betul. Open mind. Jadi kita siapapun boleh berpendapat, bukan top down. Iya, bukan top down, tapi juga bottom up. Kita kombinasi itu, gitu ya. Nah setelah itu kita juga akan membuat pembukuan sistem pelaporan prosedur keluar masuk dana. Ini dalam konteks trust tadi. Kalau perlu kita buka-bukaan. Ya, Anda bisa akses loh. Bisa lihat gitu ya, tapi tidak bisa edit atau bagaimana caranya nanti. Kira seperti itu. Sebenarnya tahu lah sampai ini kan organisasi nirlaba. Ini organisasi Haska ini milik kita semua ya. Makanya tadi Kang Rijal berkomitmen bahwa akan mencoba membuka Haska ini bisa diakses oleh semua orang sampai ke urusan dapur. Betul ya Kang ya? Nah, jadi biar alumni itu tahu gitu. Ini Haska tuh sekarang lagi ngerjain apa? Program yang sedang dijalankan apa? Duitnya punya nggak? Nah kan kelihatan di situ. Pas begitu lihat ini program bagus, manfaatnya bagus. Pas begitu lihat saldonya kok ini kayaknya kurang, tambahin kan begitu ya kan? Atau dari saya open donation. Kalau Kang Memet cicing wae yang salah Haska apa Kang Memet gitu kan? Baik Kang, ada program apa lagi nih RTIA? Yang belum disebutkan. Tadi mungkin Kang Rijal memaparkan yang 100 hari ya. Tapi di 1 tahun pertama itu target kita adalah semua program unggulan tadi yang 5 itu sudah berjalan dengan baik. Lalu ada evaluasi program kerja yang sudah dilakukan dan juga kita lakukan improvement tentunya. Lalu kita hearing dari stakeholder Haska terkait dengan program yang sudah terlaksana. Artinya kita akan feedback dari industri, dari sekolah maupun dari alumni-alumni gitu kan. Lalu kita e-bulletin sudah rilis. Jadi kegiatan bulletin yang 4 bulanan kita sudah rilis. Lalu targetnya adalah klasterisasi alumni menurut ekspertis dan posisi itu udah terbentuk. Karena memang menjangkau seluruh alumni itu bukan PR yang mudah ya. Betul. Sehingga memang di tahun pertama kita berharap klasterisasi alumni itu udah cukup waktunya untuk bisa menambah database yang ada. Nah mungkin saya lanjutkan untuk yang 5 tahun terakhir, 5 tahun berarti gitu ya, di akhir kepengurusan. Kami berusaha untuk memberikan legacy. Legacy untuk kepengurusan sebelumnya dan stakeholder Semakbo. Dalam bentuk tadi ya, seluruh program terlaksana dengan baik, kemudian mempersiapkan, membangun, mewariskan budaya hubungan baik antara sekolah, alumni, dan industri. Tadi triangle relationship ya. Ini infrastruktur sudah terbentuk nih. Tinggal kita jaga, improve bila perlu ada yang di-improve, kemudian kita bisa implementasi gitu ya. Kemudian meningkatkan semangat kepedulian yang tinggi dari alumni untuk sekolah dan Haska ya. Terus kemudian menjadikan Haska sebagai yang hadir di setiap alumni, kemudian mempersiapkan Dostrum 15 dan sukses kemungkinan. Ada satu lagi yang yang tertinggal terkait Ekobis. Ya. Apa itu Ekobis? Jadi banyak juga masukan, komen atau concern lah, bisa nggak Haska berbisnis gitu ya? Nah, jadi dengan tegas kami nyatakan Haska tidak berbisnis. Kalau berbisnis nanti ini adalah tempat arena baru untuk percekcokan. MMA. Gitu ya. Kenapa? Duit ujungnya duit kan. Tapi yang akan kita jadikan apa? Haska itu adalah inkubasi bisnis. Sekolah bisnis. Nah, jadi kami akan membentuk kemitraan dan akan menyediakan coaching and counseling
Misal, Kang Mehmet sama angkatannya ada 5 orang, 10 orang, angkatan lain ada 5 orang, terkumpul 20 orang. Saya pengen kira-kira pelatihan untuk membuat CV itu seperti apa sih? Kita buat eventnya kan. Baik. Kita akan engage, akan kontak expert untuk memberikan one day seminar untuk itu. Yang di-enhance nanti insya Allah. Nah, udah gitu, bagaimana cara membuat nata de coco? Kan kita masih ada di Kang Obed ya, pelajaran mikrobiologi. Masih ada. Membuat nata, masih ada ya? Masih ada. Caranya saya pergi ke tukang nata de coco, kasih uang 20.000 jadi nata de coco. Kalau zaman saya ada misalkan workshop, bagaimana cara membuat nata de coco skala industri. Iya. Nanti kemudian pelaporan bagi hasil, rugi laba dan seterusnya seperti apa. Sampai ke situ. Investasi. Iya. Nanti kita siapkan. Tapi Haska tidak menjadi pabrik nata de coco. Baik, jadi hanya tadi Mewadahi. bahasanya adalah inkubasi. Dari situ mencoba menumbuhkan dari alumni tentunya siapa-siapa saja alumni yang mungkin tertarik atau misalkan rezekinya ada di bidang-bidang itu deh, gitu ya. Iya. Kan kita nggak tahu ya dari berbekal iseng-iseng mengikuti pelatihan yang diselenggarakan sama Haska, membuat mungkin tadi contohnya membuat nata de coco. Ternyata dari syariat itu jalannya jadi juragan nata de coco luar biasa. Itu Haska gede banget pahalanya. Nah, ya itu yang akan kami inisiasi dan akan kami kembangkan. Jadi apakah Haska tidak berusaha? Tidak. Ya. Jadi Haska tidak akan mengelola uang dalam bentuk sekian, apalagi ada target tahun sekian, tahun depan menjadi sekian dan seterusnya. Itu kayak terlalu sudah bergeser. Ya. Menurut Kang Rijal dan Betul, Kang Yoga itu betul. sudah bergeser Dan dari sedikit hitahnya Haska. betul, dan sedikit tambahan adalah kita juga bisa berkolaborasi ya tentunya Iya. dengan instansi-instansi lain yang memang secara mumpuni, terutama untuk ekobis ya. Ya. Jadi di Bogor tuh ada HIPMI, ada TDA, Tangan di Atas, dan juga ada Kadin. Nah itu bisa kolaborasi juga tuh. Baik. Karena itu memang secara organisasi, dia organisasi untuk pengusaha malah gitu kan. Baik. Nah, kita bisa berkolaborasi tentunya dengan para alumni yang memang punya jiwa usaha yang bagus gitu. Baik. Atau yang memang mau berwirausaha. Kita Baik. bangun gitu. Kebetulan Kang Yoga anggota HIPMI, jadi Iya. beliau dijaring untuk itu cukup banyak. Betul. Dari para anggota HIPMI itu kan berbagai jenis bisnis gitu Iya. kan ya. Tentu mereka juga HIPMI punya referensi expertise Betul. di bidang bisnis tertentu. Iya. Kalau diperlukan misalkan workshop sehari terkait ini, silakan. Ya. Nah, tapi kan kita dua arah nih, Kang Mehmet ya. Ya. Anda butuh apa? Hubungi Haska bisa nggak mengadakan? Iya. Oke. Tapi kalau misalkan bagaimana bisnis properti yang kira-kira valuasinya besar, mungkin Hasan juga akan step down. Oh, Iya. jangan itu dulu deh. Kita Iya. yang Yang sekiranya- medium low dulu aja gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, Nah, baik. karena Masih kita bertahap, perlu, perlu realistis kan, perlu Betul, realistis betul, apapun. betul. Tapi kalau hanya sekedar misalkan pengayaan tadi pun open cakrawala atau apapun terkait dengan bisnis, kita akan bisa adakan. Iya. Betul gitu ya. Oke. Lebih ke arah konektor ya. Ya, Iya, betul Jadi seperti antara itu. si ya tadi hubungan tadi. Baik. Gitu. Kang Mehmet, Kang Ya. Rijal, Kang Yoga. Seru banget ini diskusinya. Ini diskusi kita menarik sekali hari ini. Ini kalau diterusin bisa sampai besok pagi, ya kan? Tapi Saking ngilangnya betul. Tapi gini, apa semua yang disampaikan oleh Kang Rijal, Kang Yoga itu semua merupakan buah pemikiran yang Yes. niatnya cuma satu, Yes. adalah mengabdikan diri karena kecintaan kita terhadap alma mater melalui Haska. Ya. Nah, ya. Warga analis, kita sudah mendengarkan ya semua pemaparan visi misi dari Kang Yoga dan Kang Rizal. Jangan lupa bahwa yang menentukan adalah nanti perwakilan angkatan warga analis pada saat kongres sesi kedua yang insya Allah akan berlangsung pada tanggal 21 September hari Minggu. Dari situ, mungkin setelah membaca visi misi, melihat tayangan podcast ini, maka disitulah warga analis bisa menentukan akan kemanakah suara angkatan dari warga analis diberikan. Sebelum kita sudahi, Kang Mehmet, Kang Rijal dan Kang Yoga, silahkan menyampaikan closing statementnya. Oke, baik. Ini saya pakai kaos RTA. Nah, jadi silakan dilihat profilnya. Dan ada hal yang perlu saya sampaikan. Jadi ini semesta mendukung, Kang. Baik, gimana? Jadi kalau 25 tahun apa? Perak. Perak. 50 tahun? Mas. 75 tahun?
Itu udah panjang umur kan. Namanya Intan Jubilee. Oke. Intan juga. Gimana tuh? Nah, tapi dari 25 tahun itu adalah apa? Perak tadi. Semarak. Semarak. Oke. 2 gemerlap, 75 itu adalah gemilang. Baik. Jadi ulang tahun ke-70 itu adalah gemilang, Baik. milik gemilang. Oke. Bisa dipahami ya? Iya. Bisa dipahami. Ulang tahun ke-75 adalah miliknya gemilang. Baik. Yang kedua, Baik. saya angkatan 37. Baik. Ini angkatan 50. Ya. Kalau kita ambil 2 angka di tengah, jadi angka berapa? 75. 75. Ulang tahun ke-75. Jadi semesta mendukung. Oh gitu, jadi cocokologinya begitu ya Pak Ganalis ya. Angkatan 37, angkatan 50. Betul, betul. Berarti tengah-tengahnya 75 sesuai dengan ulang tahun yang sekarang, gitu. Nah, ya, Ada jadi lagi, semesta ya? mendukung. Gemilang kemudian 75. Baik ya. Kita Oke. gemilang Tapi 75. itu cocokologi. Baik. Nah, tapi mudah-mudahan itu semesta mendukung ya. Baik. Tapi di balik semua itu silahkan lihat program. Ya. Ya. Basisnya ini adalah voluntary. Ya. Saya selalu bilang voluntary, kemudian keikhlasan. Siapapun yang memimpin, asal buat kebaikan, kita dukung. Siap. Ya. Pun juga misalkan paslon nomor 1 yang terpilih, kita akan dukung. Pun juga sebaliknya, kita berkolaborasi. Kalau bahasa saya, bahasa Indonesia itu adalah lamun lain orang saha deui. Ya. Lamun lain ayeuna iraha deui. Iya. Lamun lain ti urang ti saha deui. Iya. Ngerti nggak? Iya. Nah, itu kira-kira ya. Itulah kira-kira kan. Atau Baik, baik. Terima kasih. Warga analis. mungkin dari Kang Yoga ada? Ya, walaupun memang organisasi ini organisasi volunteer ya, tapi kita akan bersiap dan juga bersinergi dengan organisasi yang profesional Kang ya, tentunya Kang ya. Ya. Tadi proses transparansi, proses profesional itu kita akan kedepankan. Baik. Lalu juga mungkin masih banyak alumni terbaik di luar sana gitu kan, tapi kita akan memberikan yang terbaik untuk ASKA. Baik, luar Untuk 5 biasa. tahun ke depan. Boleh dong tepuk tangan dulu ya buat Yeay. FPA. Ini warga analis. Warga analis, saya belum secara khusus menyapa ya warga analis. Oke, sudah semakin kenal ya warga analis. Iya. KPA ya. Baik, mungkin itu ya. Jangan lupa suarakan pilihan angkatan warga analis semua pada saat Kongres ASKA tanggal 21 September hari Minggu di gedung AGK Smartpo. Terima kasih atas perhatiannya. Enggak gini enggak ya? Oh, hei, Ini aja. Atau Oke. ngerti ya? Oke. Nggak ada? Oke, Nggak usah. udah lah ya. Terima kasih banyak Kang. Ya. Terima kasih Iya. banyak. Makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kang Yoga. Terima kasih banyak.